Jadi kita juga basicnya tidak ada, basic untuk di kuliner tidak ada, cuma otodidak saja. Omset sih ya bisa menggaji karyawan 32 orang itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, owner daripada Dapur Caca. Awal mula berdirinya ini sekitar tahun 2016. Itu kita masih bersifat rumahan. Terus kita juga belum memiliki karyawan. Ya, jadi kita bersama dengan istri yang kerjasama, kita bikin kue yang kita jual itu secara online. Ya, pertamanya itu jualnya secara online. Dan pelanggan kita pun itu terbatas. Jadi kita juga bikinnya terbatas, ya, bikin kuenya itu terbatas. Jadi kita kalau misalnya ada orderan pagi-pagi itu subuh-subuh kita sudah bangun kerjakan, ya, karena kita jaga kualitas, ya, kita harus buat kue yang fresh. Kalau Dapur Caca ini usaha yang namanya ya, nah, yang pertama Dapur Caca. Jadi kita memang langsung ke Kendari 2014. Jadi kita masih kos pindah-pindah. Nanti 2016 baru kita mulai membangun bisnis ini. Ya, sebenarnya kalau untuk kue itu, kalau saya sih sebenarnya saya dulu karyawan swasta. Cuman karena istri juga karyawan. Cuma karena saya dimutasi ke Kendari, jadi istri ikut memilih untuk resign dari pekerjaan. Jadi dia ikut saya ke Kendari. Nah, jadi kita juga basicnya tidak ada, basic untuk di kuliner tidak ada, cuma otodidak saja. Istri punya keahlian, bisa memasak, bisa bikin kue-kue, ya, makanya kita coba rintis. Kemudian kalau misalnya ada event-event pameran, misalnya di MTQ, kita ikut bawa gerobak, kita ikut menjual di situ, Jadi kita memang bangun brandnya itu ya sudah lumayan lama. 2016 kita mulai membangun brand sampai kita dikenal seperti itu. Kalau berkembangnya itu di 2017 kita mulai ada orderan dari bank, ya, mulai ada orderan dari Bank Indonesia. Kemudian kita mulai coba membuat kemasan. Kita membuat dosnya yang bagus supaya bisa sekaligus promosi juga, ya. Jadi kemasan itu bisa membuat promosi yang tidak disadari, ya, karena orang beli, orang pesan, ada acara-acara, lihat, oh di mana ini, oh gini. Jadi membuat orang penasaran gitu, mencari di mana sih sebenarnya tokonya ini, di mana jualnya, seperti itu. Kalau di 2015 itu belum ada karyawan? Belum ada. Masih berdua sama istri. Suka dukanya itu sukanya ya kalau kebetulan dapat banyak orderan, ya sukanya di situ, lumayan lah kita dapat. Kalau misalnya dukanya itu ya kalau misalnya pesanannya banyak, kemudian orang mau ambilnya pagi-pagi, itu kita harus bangun ekstra jam 3, jam 4 kita sudah mulai bangun kerja supaya bisa selesai di waktu itu, karena kita tidak punya karyawan. Masih, kalau 2016 itu saya masih kantor. Resignnya itu di 2021 karena karyawan juga sudah tambah banyak, tidak bisa dihandle kalau kita tidak fokus. Makanya 2021 itu saya inisiatif untuk resign dari pekerjaan.
Kalau merekrut karyawan itu di 2017 sudah ada satu terus semakin berkembang kita ambil lagi satu. Itu masih di rumah produksi. Masih di rumahan. Jadi kita pindah-pindah kos begitu, pindah rumah. Masih di kos kontrakan. Iya, kontrakan. Waktu 2016 itu kita masih kontrakan. Nanti 2017 baru bisa beli rumah. 2017 rumah, terus nanti dibangun toko di sini itu sekitar 2018. Ya, alhamdulillah itu hasil dari kue dari dapur Caca itu. Kita Apa sih yang diproduksi atau makanan apa sih yang diproduksi awal mulanya? ya, kalau dulu itu kita bikinnya kue-kue tradisional kayak cantik manis, kemudian dadar mawar, dadar gulung, kue-kue seperti itu yang tradisional. Jadi kita belum begitu, kita lihat dulu kondisi masyarakat di Kendari ini seperti apa. Kalau memang kue-kue tradisional, jadi makanya kita buat kue-kue tradisional. Iya, lihat pasar dulu. Jangan sampai kita buat sesuatu terus pasar tidak terima. Nah, itu juga salah sasaran. Jadi riset dulu lah, lihat dulu pasarnya apa sih yang orang minat. Nah, baru kita coba buat inovasi lagi. Apa-apa orang yang sering orang pesan kita coba penuhi. Intinya itu kalau mau bertahan survive di satu usaha itu harus sabar, ya. Kita harus sabar, kemudian kita coba berinovasi, kita bisa bikin kira-kira kebutuhannya orang kue-kue apa sih. Jadi memang kita harus sabar. Dalam berbisnis itu tidak bisa serta-merta, itu harus butuh proses. Harus butuh proses. Karena kalau kita bisa bertahan dengan keadaan itu, proses itu, insya Allah nanti kita akan tetap survive. Ya, jangan pernah misalnya pembelinya hari ini hanya sekian, besok turun lagi, terus lantas bisa down seperti itu. Jangan. Pokoknya kita harus banyak-banyak bersabar, berdoa supaya tetap kita bisa survive. Karena itu yang susah itu, terutama dalam hal produk. Itu harus jaga kualitas. Jangan yang banyak itu penjual, kalau misalnya naik ini, sudah mulai dikurangi komposisi, karena katanya mahal ini, sudah mulai naik harga. Itu kalau di dapur Caca ini kadang ada kue itu sudah 3 tahun, sudah naik bahan pokoknya, kita masih tetap dengan harga itu. Karena kalau masih ada orang yang order, walaupun marginnya tipis, tapi kalau misalnya berkelanjutan terus, nah itu bisa kita, daripada kita naikkan harga sekali terus pembelinya langsung turun, sama juga. Mending kita tetap bertahan dengan kondisi seperti itu supaya bisa orang tetap berminat. Ya, karena mau tidak mau, ya kalau namanya usaha tergantung dari kita saja. Kalau misalnya kita mau dapat profit yang besar, ya silakan dinaikkan harga, dikurangi komposisi, tapi nanti orang makan rasanya kok beda ini. Iya, rasanya beda. Karena pelanggan-pelanggan kita kan itu hanya itu saja yang terputar-putar. Oh, sudah bosan lagi makan ini, pindah lagi beli kue yang ini. Nanti kembali lagi ke kue itu. Nah, kalau misalnya rasanya sudah berbeda, pasti mereka akan komplain. Kenapa rasanya sudah tidak seperti dulu lagi? Nah, itu yang biasanya orang tidak kurang peka terhadap hal-hal seperti itu, hal-hal mengenai rasa. Makanya itu di tagline saya itu ada, di dosnya itu ada rasa yang tak terkira. Jadi kita memang selalu jaga itu supaya orang penasaran, apa sih, kenapa dia bisa harganya seperti itu, kenapa bisa harganya agak mahal misalnya. Setelah orang coba, oh memang rasanya memang dibanding dengan yang lain memang lebih
oke lah seperti nah, itu terutama itu jaga kualitas itu harus kalau mau bersaing itu jaga kualitas. Jangan sekali-kali kita mengurangi komposisi, mengurangi ini, tidak ada ini, ganti dengan ini. Padahal itu kan nanti rasa pasti akan berbeda. Apalagi kalau orang sudah coba, sudah tahu lah kalau pemakan kue misalnya, orang-orang suka kuliner, pasti akan tahu. Dari rasa saja itu sudah tahu, oh ini sudah tidak seperti dulu. Kalau sampai saat ini jumlah karyawan berapa banyak? Kalau sampai saat ini sudah 32 karyawan. Ya. Iya, sekarang sudah 32 dalam kurun waktu kurang lebih ya 5 tahun 6 tahun lah. Iya, sudah punya cabang di Saranani. Itu tahun berapa Pak? Bukanya itu awalnya di 2021. Jadi 2 bulan saya resign, bisa dapat tempat satu petak itu. Kemudian 1 tahun berikutnya sudah bisa tambah petak lagi, satu petak lagi untuk restonya. Kalau kita lihat kenapa kita buka cabang, karena dengan kondisinya seperti ini kita di perumahan, otomatis kan hanya online saja, orang-orang yang kenal saja. Kalau kita buka macam di Saranani kan bisa kita jaring juga orang-orang yang lewat. Ya itu yang terutama, orang-orang yang lewat, bisalah offline online lah kalau kita punya toko di pinggir jalan. Jadi kita tidak serta-merta mengandalkan hanya online saja. Jadi itu juga offline juga itu penting. Kalau produknya sendiri itu 100-an lebih. Iya, 100-an lebih itu produknya. Iya, termasuk kue-kue kering, kue-kue basah, kue tradisional, kue-kue. Jadi kita perpadukan antara kue tradisional dengan kue-kue modern. Ya, jadi kita perpadukan karena masyarakat juga kan kita majemuk, jadi berbagai macam suku juga, ada yang suka ini, ada yang suka ini. Jadi kalau misalnya kita apalagi di Kendari kan rata-rata orang Jawa itu biasa datang, apalagi pejabat-pejabat misalnya rata-rata orang Jawa. Nah, kalau misalnya dia senang kue-kuenya kue-kue Jawa, kita harus bikinkan, harus kita coba bagaimana caranya bikin kue seperti ini supaya mereka tetap terjaga begitu pelanggan kita. Kalau omset sih ya lumayan lah, bisa menggaji karyawan 32 orang itu lah. Itu kan ini Pak, kalau Lebaran biasanya omsetnya akan makin naik ya Pak. Omsetnya naik lah kalau Lebaran. Ya, kalau Lebaran bisa paling naiknya 10-20% lah. Modal awal sampai puncak itu berapa sih Pak? Kalau modalnya sih sebenarnya saya juga tidak punya sebenarnya. Kalau modal awalnya tuh saya rasa tidak, saya pikir saya tidak punya modal juga. Karena biasanya kan orang berusaha itu pinjam uang di bank, pinjam ini. Saya juga tidak terasa, hanya misalnya beli bahan misalnya gula 2 kilo 25.000 misalnya, beli telur 10 biji atau 1 rak, begitu saja nanti. Iya, puluhan ribu lah. Maksudnya dia nanti kan dia terus berkembang, berputar. Oh tiba-tiba ada bisa begini, oh tiba-tiba ada segini gitu. Oh kalau peralatannya belum, masih kita manual, belum ada, kita masih menggilas, masih kukusannya juga masih kukusan biasa saja. Pokoknya serba manual, karena kalau bakery terus kue-kue itu kan mahal alat-alatnya. Jadi kalau kita mau beli semuanya itu kalau 500 juta tidak cukup. Jadi memang kita harus bersabar memulai dari yang tradisional dulu, alatnya yang biasa-biasa. Nanti kalau misalnya sudah ada kelebihan, baru kita bisa beli satu-satu. Jangan bisa kita beli langsung banyak, karena kita kan tidak punya modal ini. Hanya modal ini saja, kemauan untuk berbisnis saja, berusaha saja. Kalau pesan saya sih sebenarnya ke para pemula-pemula
pengusaha-pengusaha pemula, kaum-kaum milenial, memang kita harus melihat lebih jeli ke pasar dulu, lihat pasarnya seperti apa. Kemudian kita dalam berusaha itu tadi saya bilang harus sabar, jangan mudah putus asa. Karena usaha memang seperti itu. Kadang banyak pembeli, kadang kurang, tapi harus konsisten. Jangan kita ini hari menjual, besok menjual, lusa tidak lagi, menjual lagi. Nanti pelanggan kita, kalau pelanggan itu datang cari kita 1-2 kali itu sudah tutup, pasti akan pindah itu. Saya yakin dia akan pindah ke tempat lain. Dan kalau di tempat lain dia lebih dapat rasa yang dia ini suka, otomatis dia tidak akan kembali ke kita. Jadi itu harus konsisten, jangan pernah buka tutup. Pokoknya buka saja, jangan takut buka saja sambil kita berusaha untuk aktif juga di media sosial. Ya, apalagi anak-anak sekarang kan, anak-anak milenial itu pasti mereka punya HP, bukan cuma 1, bisa 2 HP-nya. Jadi mereka kalau kita aktif di media sosial, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah grup-grup WhatsApp, itu bisa kita terus berinovasi di situ. Jangan putus asa lah. Kalau putus asa itu kemudian kita ganti-ganti produk, ganti-gantian, itu susah kita survive. Malahan kita harus menambah dari produk sebelumnya. Jangan sampai kita menghilangkan produk-produk kita yang awalnya. Jangan. Kalau menambah varian tidak masalah, kita tambah saja apa orang suka itu ini, supaya tetap kita bisa survive dengan kondisi yang ada. Nama saya Ahmad, owner daripada Dapur Caca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.